Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Giani Ardaniswari SSCMC selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum algoritma pemrograman kelas A. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang sudah diberikan. Saya, Usman Izudia, dengan EPM 24064321122 akan menjelaskan eh, mengenai nomor satu. Pada nomor satu ini kita diberikan soal untuk mencari algoritma kombinasi baik secara iteratif maupun secara rekursif. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fungsi rekursif kombinasi. Kita tahu bahwa rumus kombinasi MCNK itu sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial. Kita tahu juga bahwa ketika K itu lebih dari N, maka hasil kombinasinya itu adalah 0. Eh, Lalu kita akan menginisialisasi hasil sama dengan 1. Lalu kita akan mencari penbilang dari rumus tersebut. Pembilang di sini saya mengambil yaitu n faktorial dibagi n min k faktorial. Kita tahu bahwa n faktorial itu adalah n dikali n min 1 dikali titik-titik-titik dikali n min k faktorial. Kenapa saya berhenti di n min k faktorial? Karena ketika n sampai di ketika n faktorial itu sampai di n min k faktorial, maka itu akan selalu habis dengan penyebutnya yaitu n min k faktorial. Sehingga dapat ditulis di sini batasnya itu dari n hingga ke n min k dengan pengulangan selalu berkurang dengan satu i-nya. Nah, selama pengulangan itu, hasil itu selalu dikali dengan i. Maka setelah melakukan loop yang lumayan, loop yang sepanjang n min k, maka akan didapatkan hasil sebagai pembilang tersebut. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikan rumus tersebut dengan membagi dengan k faktorial. Maka eh, kita akan membatasi eh, dari loopnya itu dari satu hingga k plus satu. Kenapa k plus satu? Karena dalam Python k ini selalu ditambah dengan satu. Dan selama loop ini hasilnya selalu dibagi dengan J. Maka kita akan mendapatkan hasil dari kombinasi yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan memasukkan di sini N-nya kita 5 dan K-nya itu 2. Nah, ini kombinasi 5 dan 2 itu benar ya, 10. Lalu kita lanjut ke bagian B, yaitu sebagai fungsi rekursif. Kita tahu di soal bahwa kombinasi dengan rekursif itu dapat ditulis dengan CNK sama dengan CN min 1 C eh K min 1 ditambah CN min 1 K. Oke. Berarti kita akan mendefinisikan fungsi sebagai rekursif N min K, N, K. Kita tahu bahwa ketika K-nya itu sama dengan 0, hasil kombinasinya itu sama dengan 1. Dan ketika N sama dengan K, hasil kombinasinya juga 1. Maka, eh, dan ketika N kurang dari K, atau K lebih dari N, itu akan menghasilkan kombinasinya itu yaitu 0. Eh, selain ketiga selain ketiga kasus tersebut, maka fungsi akan dikembalikan sebagai kombinasi rekursif n-1, K ditambah rekursif n-1, K-1 yang sudah tadi dilihat di soal. Maka misalkan kita masukin eh, ini ya, n-nya sama dengan 5, K-nya itu sama dengan 2, maka hasilnya 10. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat ilustrasinya. Misal, ya, kita akan mencari C52. Berarti kita C52 itu didapatkan dari C4,1 ditambah C4,2. Lalu kita akan mencari C4,1 yang didapat itu adalah C3,0 tambah C3,1. Karena ketika K sama dengan 0 itu kombinasinya 1, maka ditulis sini 1. Terus kita akan mencari C31 itu maka didapatkan C2,0 tambah C2,1 dan ini juga sama ketika K-nya 0 maka hasilnya 1. Lalu kita akan mencari C2,1 itu sama dengan C1,0 tambah C1,1. Karena kita tak karena tadi ini sama ya, K-nya itu sama dengan 0 maka
ini hasil kombinasi satu. Dan ini ketika N sama dengan K, berarti hasilnya juga satu. Maka C2,1 didapat ini satu tambah satu, dua. C3,1 didapat satu tambah dua, tiga. C C4,1 didapat dari satu tambah tiga, yaitu 4. Untuk C4,2 berarti kita dapat itu C3,1 tambah C3,2. C3,1 tadi sudah dapat nilainya, yaitu 3 di sini. Lalu kita lanjutkan C3,2 itu adalah C2,1 tambah C2,2. Eh, ketika eh, ketika N sama dengan K, itu berarti kita hasilnya itu adalah satu. Nah, C2,1 sudah didapat dari bawah sini, yaitu 2. Berarti C3,2 itu adalah 3, C3,1 itu adalah 3. Berarti C4,2 itu adalah 3 tambah 3. Nah, maka kita dapat kesimpulan C5,2 itu sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. Sesuai dengan di sini. Selanjutnya untuk nomor 2, perkenalkan nama saya Afifah Nursofiko dengan NPM 24064353130. Untuk nomor 2, kita diminta untuk membuat program dengan input barisan berhingga yang berisi bilangan bulat dan menghasilkan barisan dengan urutan bilangan ganjil dari yang paling kecil hingga yang paling besar, lalu bilangan bulat dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Pertama, akan dibuat variabel n untuk mengenai input jumlah elemen yang ingin diurutkan. Lalu, buat list kosong barisan untuk menampung bilangan-bilangan yang akan diinput. Dengan menggunakan for i in range n, iterasi akan melakukan pengulangan sebanyak n kali. Setiap iterasi terjadi, akan diinput bilangan satu per satu. Lalu, setiap bilangan yang telah diinput akan dimasukkan ke list barisan dengan menggunakan metode append. Lalu, akan dicetak barisan yang berisi elemen-elemen yang telah diurutkan. Lalu, untuk program pengurutan pertama, akan dibuat list baru yaitu bilangan ganjil yang berisi bilangan dari list barisan yang telah disaring dengan syarat X dalam barisan jika X tidak jika X mod 2 tidak sama dengan 0, maka X akan diinput ke bilangan ganjil. Lalu, setelah memperoleh list bilangan ganjil, kita akan menggunakan nested loop untuk membandingkan setiap pasangan elemen. Jika terdapat pada bilangan ganjil, terdapat elemen ke J yang lebih besar daripada elemen ke J plus 1, maka akan ditukar dengan menggunakan bantuan temp. Lalu setelah loop selesai dijalankan, kita akan mencetak urutan bilangan ganjil dari yang paling kecil hingga yang paling besar dengan list bilangan ganjil. Lalu untuk program yang kedua, kita akan menggunakan list yang pertama, yaitu list barisan. Lalu dengan menggunakan nested loop, kita akan menjalankan iterasi ini. Lalu kita akan membandingkan setiap pasangan elemen. Jika pada list barisan terdapat elemen ke J yang lebih besar daripada elemen ke J plus 1, maka kita akan menukar elemen tersebut dengan bantuan temp. Dan terakhir, kita akan mencetak urutan bilangan bulat dari yang paling kecil hingga yang paling besar dengan menggunakan list barisan tersebut. Lalu, di sini kita akan mencoba programnya. Pertama, kita akan masukkan jumlah bilangan yang akan kita urutkan. Di sini saya akan masukkan 7. Bilangan pertama yang saya akan gunakan yaitu minus 1, lalu 9, 0, 12, 21, 90, dan yang terakhir minus 100. Sini kita masukkan angkanya secara random aja. Lalu di sini akan kita peroleh barisan awal yang belum diurutkan, yang berisi bilangan minus 1, 9, 0, 12, 21, 90, minus 100.
Lalu, barisan tersebut setelah melakukan proses penyaringan, sini kita peroleh barisan bilangan ganjil yang telah diurutkan, yaitu -1, 9, 2, 1. Dan yang kedua ada urutan bilangan bulat dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Di sini kita memiliki anggota dari barisnya yaitu -100, -1, 0, 9, 12, 21, 90. Dapat dilihat bahwa urutan-urutan tersebut telah sesuai dengan urutan yang diinginkan, yaitu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Gianina. Izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adrian Ramaneko Putra dari kelompok 3 dengan NPM 240635081. Izinkan saya menjelaskan program untuk UAS Tikum Alprok nomor 3. Perintah dari soal nomor 3 adalah buatlah program untuk mencari pasangan penjumlahan bilangan prima dalam sebuah daftar yang diinputkan oleh pengguna. Berarti kita akan menginputkan sebuah daftar dan juga terkait apakah terdapat bilangan yang merupakan hasil dari penjumlahan bilangan prima. Program harus menampilkan waktu eksekusi, memberikan notifikasi jika terdapat bilangan dalam daftar yang bukan bilangan prima, serta dilengkapi dengan fitur komentar. Baik, sebelumnya dalam program ini saya akan melakukan import time untuk saya akan melakukan import time untuk menampilkan waktu eksekusi dan juga import square root untuk menjalankan operasi akar kuadrat. Dalam program ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi apakah prima. Fungsi tersebut akan memeriksa apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan dengan metode trial division. Jadi kita akan memeriksa jika bilangan tersebut kurang dari 2, maka sudah jelas bilangan tersebut bukan bilangan prima. Dan jika terdapat bilangan di jangkauan 2 sampai pembulatan akar dari bilangan itu sendiri, maka jika ada bilangan yang habis membagi angka tersebut, maka bilangan tersebut juga bukan prima, karena definisi bilangan prima adalah hanya bisa dibagi oleh satu dan juga bilangan itu sendiri. Maka, jika sudah tidak memenuhi kedua syarat itu, bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Fungsi yang kedua adalah fungsi misalkan prima. Inputnya adalah daftar, daftar yang kita buat nanti di main function. Jadi idenya adalah kita akan memberikan array kosong untuk bilangan prima dan juga array kosong untuk bilangan non prima. Saya akan menetapkan variabel n sebagai panjang dari array daftar yang akan kita input. Akan diperiksa jika terdapat eh, jika terdapat bilangan di array daftar yang merupakan bilangan prima melalui fungsi apakah prima, maka bilangan tersebut akan di-append ke dalam array prima. Sebaliknya, jika bilangan tersebut bukan bilangan prima, maka akan di-append ke dalam array non-prima. Dan juga, jika terdapat eh, bilangan non-prima, maka program akan mencetak terdapat bilangan prima di dalam daftar, yaitu bilangan primanya. Lalu, kita juga akan menampilkan mencetak bilangan prima dalam daftar. Baik, untuk fungsi ketiga adalah pasangan jumlah. Fungsi ini bertujuan untuk menentukan pasangan bilangan prima yang menghasilkan angka yang diinginkan. Inputnya adalah bilangan prima yang tadi sudah dipisahkan dari fungsi pisahkan prima dan juga target, yaitu angka yang ingin kita periksa apakah dia merupakan penjumlahan dari suatu bilangan prima atau bukan. Variabel K akan ditetapkan sebagai panjang dari array prima dan juga ada adalah kondisi, maaf, adalah inisialisasi jika ada bilangan prima yang menghasilkan angka yang diinginkan. Maka akan ditetapkan base conditionnya adalah kondisi awalnya adalah false. Lalu kita akan memeriksa satu persatu dari dalam array tersebut untuk memeriksa apakah eh, ada elemen ada penjumlahan dari kedua elemen array tersebut yang menghasilkan target. Kita akan menggunakan metode linear search. Dan jika ada benar bahwa terdapat array eh, suatu array jumlahannya yang sama dengan target yang kita mau, maka maka fungsi akan mencetak bilangan tersebut merupakan hasil penjumlahan satu bilangan prima dan juga satu bilangan prima lain. Jika
Jika tidak ada, maka fungsi tersebut akan mencetak tidak ada bilangan prima yang jumlahnya sama dengan target yang kita mau. Lalu masuk ke fungsi utama. Fungsi utama tersebut saat dijalankan akan mencetak program untuk mencari pasangan penjumlahan bilangan prima untuk mendefinisikan fungsi utama tersebut. Input yang kita masukkan adalah daftar yang tadi, daftar untuk nanti daftar tersebut dipisahkan ke prima dan juga non prima. Kemudian ada target. Target adalah untuk fungsi pasangan jumlah prima untuk kita memasukkan angka yang diinginkan. Lalu ini ada tambahan print spasi untuk memisahkan input dan output agar nanti mereka terdapat satu jeda baris. Diberikan start time untuk mencatat waktu mulai agar dapat dilihat running time dari program tersebut. Running time tersebut dimulai sebelum dari fungsi pisahkan prima dan juga pasangan jumlah prima dilakukan. Setelah setelah kita mencatat waktu mulai, akan dijalankan fungsi pisahkan prima karena kita sudah menginputkan daftar dan setelah daftarnya dipisah menjadi prima dan non prima, kita akan mengecek pasangan jumlah prima, yaitu memanggil pasangan bilangan yang prima. Lalu setelah kedua fungsi ini dijalankan, kita akan menghitung waktu eksekusinya dan juga program ini akan mencetak waktu eksekusinya. Saya akan memberikan contoh. Masukkan daftar. Kita akan mencoba daftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu hasil penjumlahan bilangan prima, saya akan mencoba angka 10. Bisa dilihat, program tersebut dapat memisahkan bilangan non-prima, yaitu 1, 4, 6, 8, 9, dan juga bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Dan juga program dapat mendeteksi bahwa di dalam array prima ini dapat bilangan yang menghasilkan angka 10 dari yang kita inginkan, yaitu bilangan 3 dan juga 7. Di sini juga terdapat waktu eksekusi dari program yang kita jalankan, yaitu selama 0,003726 detik. Berikut adalah program yang saya buat untuk mencari pasangan penjumlahan bilangan prima dalam sebuah daftar yang diinput oleh pengguna. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.